Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamdu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi harrama as-siyam ayyam al-a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah, la sharika lahu alladhi ja'ala al-jannata lil-muttaqin, wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang lain yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang pagi hari mulia ini selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara dunia sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih bisa
beribadah kepadanya, serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi di sekeliling kita. Semua ini adalah nikmat yang agung, terlebih pada momentum Hari Raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid, dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang terlahir di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakannya Hari Raya Idul Fitri adalah pada tahun kedua Hijriah. Saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam perang Badar. Perayaan kemenangan yang diraih umat Islam pada waktu itu secara tidak langsung merayakan dua kemenangan, yaitu kemenangan atas telah paripurnanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban puasa di bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan Ramadan. Dan kemenangan yang kedua adalah dalam perang Badar. Dalam tradisi bangsa Indonesia, Hari Raya Idul Fitri terkenal dengan nama Lebaran. Para ahli bahasa menyebutkan bahwa kata Lebaran salah satunya berasal dari bahasa Jawa, yakni kelonggaran, yakni kebahagiaan, kegembiraan, kesudahan, dan kelegaan, dan bahkan diartikan sebagai makna selesai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Makna ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkan dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berbahagia bersama-sama dan saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi, yaitu seperti taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita, dan juga doa wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idhin wal fa'idhin, yang artinya semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung atau menang. Sebuah doa yang berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian di bulan Ramadan ini, kita akan benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendiri.
kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual di negara kita, yaitu pulang kampung, atau kita mengenalnya dengan sebutan nama mudik. Sebuah tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahiran, sebuah tradisi yang luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil sekaligus bersimpuh sungkem dalam pelukan kedua orang tua. Mudik juga tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja, di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh, melintasi laut, melintasi sungai, medan terjal, belum ada resikonya, dan jalan berliku, ditambah waktu, tenaga, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, tidak bisa menghalangi rasa rindu, rasa kangen yang memuncak kepada tanah kelahiran. Teknologi canggih seperti telepon, media sosial maupun video call juga tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat kita di kampung halaman. Kemewahan perkotaan takkan bisa menggantikan manisnya kenangan, kesederhanaan bersama teman masa kecil yang selalu terbayang-bayang. Yang terlalu jelang lebaran ini, berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju Ibu Pertiwi, walau berada di tengah hutan sampai di pucuk gunung yang tinggi sekalipun. Kerinduan kepada tanah lahir seperti ini juga pernah dirasakan oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Makkah, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghairak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah indahnya dirimu Mekah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua, sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan kedua orang tua. Tidak bisa lepas dengan doa barokah dari kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, yang kita hormati, dan yang kita kasihi, dan yang kita patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Karena keridhaan dan keikhlasan kedua orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemungkaran dan kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhallahi fi ridha walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan membentaknya, jangan pernah sekali-sekali berkata kasar kepada mereka. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sehingga hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, mudik lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh kepada kedua orang tua kita atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini telah kita perbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati yang paling dalam kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah, demi Rasulullah, sebanyak apapun yang kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada kedua orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, anugerahkanlah kasih sayang-Mu ya Allah, Ya Rabb, pada kedua orang tua kami. Karuniakanlah ya Allah keberkahan, kesehatan, dan umur panjang kepadanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kuatkanlah iman Islam mereka serta kekuatan untuk terus membimbing kami. Maafkanlah ya Allah, maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami. Maafkanlah ya Allah dosa kedua orang tua kami, ibu bapak kami ya Rabb. Maafkanlah ya Allah atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada mereka. Jadikanlah mereka nantinya ya Allah, jadikanlah mereka ya Rabb ahli surga bersama orang-orang yang Engkau cintai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mudik lebaran kali ini mari kita raih kedua tangannya, kita peluk tubuh kedua orang tua kita yang dulu kekar merawat kita namun sekarang sudah mulai lemah termakan usia. Mintalah doa, mintalah barokahnya, mintalah keridhaannya, mintalah keikhlasannya dari mereka berdua, ibu bapak kita, untuk bekal hidup kita. Bagi kita yang orang tuanya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ziarahi mereka, kunjungi dan bersihkan pusarannya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa dari kita sebagai anak-anaknya. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan, dan sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Jemaah muslimina wal muslimat salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Selain kepada kedua orang tua, mari juga saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita, saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama, sehingga lebaran kali ini menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Semogalah semua dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua dan kepada sesama dengan tetangga-tetangga kita akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat pada pagi hari ini. Sekali lagi, mari bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya, amal bulan-bulan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali bulan Ramadan tahun depan dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan umur yang panjang, dengan keadaan umur kita yang selamat, dengan keadaan kita yang penuh dengan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aizin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Aqulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum wa liwalidayna wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahu Akbar, 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 walillahil hamdu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhan nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم سلمنا إيماننا وسلمنا توحيدنا وسلمنا لساننا وسلمنا يا الله أمورنا وسلمنا يا الله أخلاقنا وسلمنا أرزاقنا وسلمنا أجسادنا وسلمنا أولادنا وسلمنا يا الله ذريتنا وسلمنا يا الله على أهل بيتنا يا مهيمن يا سلام. سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا